dan Insanul Fahmi tengah melakukan hubungan layaknya suami istri. Wah, gila. Fakta ini sontak saja memicu reaksi publik dan menjadi bahan perbincangan luas, sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai status pernikahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Pasalnya apabila pernikahan siri memang telah dilakukan sebelum kejadian tersebut, maka keberadaan Insanul Fahmi di rumah Inara seharusnya bukanlah hal yang menggemparkan. Betul. Bohong ya. Ayo ngaku lu berdua. Namun nyatanya, keberadaan Insanul Fahmi justru terungkap melalui kesaksian ART, Betul. pengecekan CCTV, serta pengakuan mantan supir pribadi. Astagfirullah. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Insanul Fahmi memasuki kediaman Inara Rusli secara sembunyi-sembunyi. Astagfirullahalazim. Berarti belum ada ya. Sok ngaku-ngaku udah nikah. Ditanya buktinya sama istri sahnya mana? Nggak ada sampai detik ini. Malah ngelapor ke Komnas Anak lah. Iya. Mau dipelintir ya, jangan dipelintir 1+1 yang waras ya. It's that simple, jangan dipelintir. That simple. Ya keluar negeri ke Singapura ke. Na'udzubillah min dzalik. Tetap aja say, lu mau ke ujung dunia manapun juga, namanya melakukan itu bukan sama yang halal. Allah mboten sare. Allah tuh lo nguasno bendino. Akibat CCTV dilaporkan, akhirnya Allah membuka lagi suatu hal, suatu fakta bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang laki-laki tersebut. Gak ada satu orang pun yang tahu, guys. Datangnya ke rumah itu diem-diem, naik ke lantai 3, kejar-kejaran, kucing-kucingan, main petak umpet kayak. Boro-boro, nggak ada yang tahu. Mbak, lu yakin udah siri? Lu tahu nggak sih di Islam itu kalau menikah itu harus minimal ada 40 undangan biar nggak terjadi fitnah? Lu pikir boleh nikah cuman berempat orang? Lu pikir boleh? Terus nggak pakai wali boleh? Lu pikir? Itu bukan nikah mbak namanya, bukan suatu pernikahan yang halal. Itu namanya cari memvalidasi perzinzinan ya. Memvalidasi perzinzinan itu namanya. Iya, buktinya juga nggak ada sama sekali. Itu. Ini bukan gosip ya. Akbar. Kasihnya Akbar. Ini bukan gosip. Ini sedang mereview semua kasus yang lagi ada di masyarakat sudah menjadi konsumsi publik. Kenapa? Karena orang-orangnya selalu ada di sosial media. Juga orang-orangnya sudah ada di kepolisian dan sudah disiarkan juga oleh kepolisian. Ya. Jadi ini bukan gosip, sekedar gosip kayak gue gosipin suami lu misalnya, atau gue gosipin mertua lu gitu ya, atau gue gosipin elu. Nggak ada itu. Gue bukan gosipin orang-orang yang belum ada kasus. Memang semua ini udah berkasus. Ini fakta yang ada sekarang ini, kejadiannya sekarang ini. Itu namanya kawin lari. Iya, lari-larian di lantai 3. Buset, gokil. Sampai lari-larian begitu coba. Dan itu bunyi berarti kenceng sekali loh, didengerin sama ART. Kedengeran sama orang di rumah. Bener-bener. Enggak, lu kali. Mana mungkin sih orang yang mengerti seenggaknya bisa belajar tentang agama ya. Gitu loh.
tapi mencari apa dan melakukan sesuatu sesuai enak udelnya. Nggak bisa. Ageman itu tuh buat kita ada batasan. Ada batasannya, nggak bisa dimodifikasi, ngerti nggak lo? Nggak bisa dimodifikasi. Lu mau modifikasi gimana caranya? Kalau di hukum negara menikah lagi itu harus dengan apa? Persetujuan dan boleh diperbolehkan oleh pengadilan agama. Itu nomor 1. Udah jelas itu. Udah jelas banget. Pengadilan agama mengizinkan dengan cara apa? Dengan cara ada surat dari istri sah. Surat mengetahui, mengizinkan, tanda tangan. Itu. Yes, betul. Itu syarat utamanya. Bukan lagi katanya si istri sahnya bilang suaranya kayak aung sampai kayak begitu. Suaranya itu menjijikan sekali. Mengaung-aung, ngebayang gak sih anak-anak di bawah? Ini juga otaknya gak ada ya. Bener-bener kalau udah kerasukan setan tuh emang kayak begitu. Udah gak pakai ini lagi, gak pakai otak. Padahal banyak hotel, motel, banyak di mana-mana. Lu tinggal check in aja sono. Iya lu check in aja. Ini kan kalau kedengeran anak-anak lebih jijik lagi. Anak-anak apa nggak trauma denger kayak begitu? Gitu loh say. Ya. Iya gue ngomongin Fir'aun tiap hari. Kenapa emangnya? Dapat pahala gue sama Allah. Dikasih pahala. Alhamdulillah. Kita ngomongin Fir'aun ya. Kita ngomongin Abu Lahab. Kita omongin peperangan Badar dengan manusia-manusianya yang kerasukan setan. Itu dapat pahala kita. Sama kayak kita ngomongin Fir'aun. Sama ini. Kita omongin mereka. Kenapa? Bikin malu. Gak tau malu. Ya. Bukan manusia. Sama lu sama Fir'aun. Apa bedanya? Rahmayati. Junjungan lo itu. Fir'aun manusia juga. Metong juga dia. Diomongin sampai sekarang. Udah berapa ratus tahun. Diomongin terus kan. Jadi pembelajaran kan buat kita umatnya. Jangan seperti Fir'aun. Sama. Kau pikir istimewa kau. Gak mau diomongin. Perbuatan udah bikin malu. Gak tau malu kau. Ya, gak tau malu kau. Kau mau tutupin perbuatan yang harusnya jadi pembelajaran buat kita. Kau siapa? Kau siapa? Gue paling benci sama orang yang gak setia. Benci banget gue. Gue punya trauma sama orang-orang yang gak setia. Trauma sekali. Di keluarga gue pisah bokap nyokap karena ada orang ketiga. Dan gue benci sama orang ketiga ini. Benci luar biasa. Jangan tanya rasa bencinya kayak apa. Sampai gue harus istighfar. Jangan sampai gue kelepasan. Akhirnya gue yang rugi. Merendahkan diri gue. Tapi kebencian gue itu bener-bener, asal lu tahu ya, gue benci sekali sama orang yang udah ngerusak rumah tangga orang. Gue ngeliatnya kayak orang apa tau gak lo? Kayak benalu, kayak lintah, tahu kau? Nempel di kulit kita, hisap darah kita, nyakitin kita. Itu gue lihat orang-orang yang kerjaannya cuman ngembat laki orang. Menghancurkan sekian puluh tahun pernikahan. Udah baik-baik. Dan yang laki-lakinya yang kegatalan itu. Sok kuat lagi. Sok bilang bisa kok saya beristri 2. Hei, istri 1 aja gak keurusan. Anak aja keleleran. Sok-sokan mau istri 2. Duit aja gak ada apa-apanya kau.
Raja Inggris aja ceraiin istrinya, kawin lagi baru. Metong istrinya, kewong lagi. Sultan Brunei yang kaya raya, dilepas. Bini ke-1, bini kedua, bini ketiga lepas semua, tinggal 1 permaisuri. Kenapa nggak kuat? Setajir itu, sekaya itu, luar biasa royal family. Boleh kalau raja mah. Raja mah boleh, silakan. Kayaknya nggak karu-karuan guys. Istananya ribuan kamar. Lu mau naruh di mana, mau bikin istana yang baru pun dengan kubahnya, kubah emas pun bisa. Lah lu tuh siapa mau kawin-kawin 2? Ada duit lu. Udah banyak kali duit kau. Uang kau itu. Udah jago bisa layanin 2 perempuan. Udah hebat rupanya. Punya keimanan dan rasa adil yang luar biasa. Makanya gue benci orang-orang kayak gitu tuh. Gak suka banget gue. Menjijaikan. Ya. Jadi nanti kita lihat nih kasus ini bergulirnya ya guys. Karena dari dia laporin tentang CCTV-nya itu justru kebuka fakta baru. Fakta barunya apa? Ya ternyata gak ada yang tahu. Mereka tuh udah nikah suami istri tuh gak ada yang tahu guys. Nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi masuk ke rumah itu juga tanpa izin atau tanpa sepengetahuan ya. Izin udah jelas dari si nyonya rumah, tapi tanpa sepengetahuan, diem-diem. Makanya kaget, ada suara apa itu? Itu wajar banget ya Pak polisi yang mem-BAP si supir dan ART-nya ini. Itu wajar, itu tugas mereka. Mereka kan dibayar oleh mantan suami kan untuk jaga rumah yang ada anak-anaknya. Jadi notabene tuh apa yang mereka lakukan itu udah bener banget itu. Ngecek CCTV itu nomor 1. Bayangkan malam hari ada suara aneh di lantai atas, nggak mungkin dong kalau nggak ngecek CCTV. Itu pertama kali dilakukan itu dulu. Berarti tugas mereka itu sudah benar SOP-nya. Dan lapor sama bos. Si bos ngeliat, anjray ada si cowok. Nah setelah itu ya Allahu alam. Allahu alam. Ya dong dicek mungkin. Dicek itu kalau gua jadi posisinya seperti yang punya rumah ya. Gua cek CCTV-nya, siapa tuh laki? Siapa ini tamu tak diundang? Gak ada kabar tentang pernikahan, gak ada undangan, gak ada desas-desusnya, gak ada unggah-ungguhnya, gak ngomong ke anak-anak juga. Mungkin gak sih lu nikah lagi tapi gak ngomong sama anak lu? Logika deh, mungkin gak lu? Kawin lagi tapi nggak ngomong sama anak lu, nggak mungkin. Lu pasti ngomong sama anak lu sebenarnya harusnya. Kalau betulan ada pernikahan. Ya, kalau beneran ada pernikahan, pasti lu ngomong sama anak lu. Tapi gue sangat-sangat yakin ya, ini pernikahan hanya dibuat-buat pada saat sudah dilaporkan oleh istri sah kepada PMJ Polda Metro Jaya. Ketakutanlah mereka. Karena ketakutan akhirnya bilangnya udah menikah. Padahal itu menambah pasal. Menambah pasalnya apa guys? Pernikahan tanpa izin pengadilan agama itu masuk dalam pasal, dia bisa 2 pasal sekaligus. Gua lupa ya pasal pastinya ya nomor berapa. Tapi 2 itu adalah 1 melanggar undang-undang pernikahan. Terus kedua, statusnya yang palsu. Jadi menikah lagi tanpa izin dari pengadilan agama dan melakukan pemalsuan. Entah itu dia mengatakan saya single kah, ya,
Itu 7 tahun guys. Sampai memalsukan status gue nih. Gue bilang gue single gitu ya. Terus gue kawin lagi sama orang di luar negeri atau mungkin di kota lain gitu di Indonesia. Gue bilang, oh ya gak apa-apa, saya single kok. Dicek ternyata di Jakarta udah ada suami. Berarti saya memasukkan ya. Terus saya bikin KTP palsu atau apa. Itu 7 tahun penjerong. 7 tahun gak main-main. Sementara perbuatan yang zin-zin itu di lantai 3 itu 1 tahun. Tapi itulah ya, kalau orang udah kebelit. Pasal 378. Itu thank you Muhammad. Kalau orang udah kebelit ya, udah kebelit, ketahuan terus kebelit. Nah, udah kebelet nafsunya, pengen, ketahuan, udah enak-enak, ketahuan, akhirnya kebelit. Terbelit dengan omongan dia sendiri. Oh kita udah nikah, dipikir itu bisa membebaskan dari kasus yang dilaporkan yaitu perzinahan. Ternyata tidak membebaskan, malah menambah. Gila gak lo? Malah menambah dari yang cuma 1 tahun, ada kemungkinan kena lu yang 7 tahun ya. Berdua-duaan lu ya. Jadi bargainnya si istri sah ini makin tinggi nih. Istri sah lu makin tinggi bargain lu buat mereka berdua. Jangan mau damai. Pantesan gila-gilaan itu kan, minta damainya kayak apa itu mereka berdua. Ayolah kita damai aja. Ya ini kan masih sayang. Oh masih sayang setelah udah ada kasus ya. Setelah udah masuk PMJ masih sayang. Ini mau sama anaknya. Anak mah silakan, itu memang anaknya. Ketemu aja insang sama anaknya ya, insang ya. Gak ada masalah, tapi tetap hukum berjalan. Supaya lain kali kamu di masa yang akan datang, jangan kamu seenak jidat, seenak udelmu. Semua ada konsekuensinya. Jangan pernah kau menginjak-injak harga diri perempuan kau ya. Ya. Kalau ku jadi mau aku balik lagi sama suami sampai Inara menderita, enak aja. Penjerong, say. Ngapain lu balik? Lu balik lu mau mesti ngelayanin. Lu gimana? Lu masih mau ngelayanin? Kalau balik kan lu harus ngelayanin. Kalau lu gak ngelayanin laki, dosa lu. Hanya buat nyakitin dia. Masukin penjerong kalau gue. Gak ada gue balik lu mesti ngelayanin lu. Emang lu masih bisa becek? Ngelihat laki begitu, lari-lari buka baju. Masih bisa lu becek. Gua mah langsung kering kerontang, say. Ibarat gurun pasir. Kagak ada mata air gue. Tetep masih mau mesti ngelayanin. Ogah. Gua cari ini taipan dari Turki. Cari taipan Turki, say. Ngapain? Jijik ya, mami jijik lah. Jijik lah sayang. Siapa yang mau? Iya. Geli lah, Bo. Pisang udah busuk jangan dipungut. Iyalah. Gini ya, lu bertahan. Berarti apa? Kewajiban jadi istri harus dijalankan. Coba lo lihat kewajibannya apa? Melayani lo. Lu mesti ngelayanin. Lakinya lagi pengen, lu harus ada. Mampus gak lu? Kalau cuma sekedar lu pengen menyiksa si orang ketiga, si pelakornya, penjerong aja, say. Masukin penjerong. Ngapain lo? Masih mau ngelayanin laki. Belum lagi dapat dosanya. Kenceng dosanya, say. Buat elu. Sama aja jatuhnya. Gitu ya. Jadi itu ya. Pak Inara lagi keluar. Kemudian oke, lanjut. Kayak happy aku. Itu tadi ya untuk updatean kasusnya Inaroh dan Insang ya, say.
Oke guys. Wow, hi Queen. Thank you yang udah ngasih love orange. Oke. Lipnya ini say. Ini tuh yang nomornya kebalik. Bentar. Illusion 07. Mau? Iya laki perempuan. Iya time for ya. Bentar ya gue masukin ya. Iya perempuannya juga. Sama lah dua-duanya. Masukin aja. Ngapain lu bertahan? Lu mesti ngelayanin. Kucing-kucingan juga. Dia juga bohongin elu. Oke say. Ini yang Illusion ya 07. Sudah ada di etalase. Kamu tinggal ambil aja. Lanjut. Let's go sayang. Ambil. Ku kasih waktu 2 menit ya say. 2 menit ya. Ku kasih waktu 2 menit.